Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akuntansi biaya Aksya A, yang mana kami beranggotakan, yaitu saya sendiri, Rizky Surya Abdillah, dengan NIM 1816040017 sebagai moderator. Lalu saya Hilde Syah Rahmadani dengan NIM 2016040001. Dan saya Rizka Ananda dengan NIM 2016040002. Saya Nadila Oktaviana dengan NIM 2016040003. Saya Zainul Arifin dengan NIM 2016040005. Dengan saya Mang Arifai dengan NIM 2016040006. Saya Nadila Rizky Azahra dengan NIM 20160400007. Saya Adelina Melia 2016040008. Saya Ella Aprilia dengan NIM 2016040009. Saya Fadel Azam NIM 2016040004. Yang pertama, di mana akan ada saudari Hilde untuk memaparkan pelatihan pertama. Kepada saudari Hilde Lisia, dipersilakan. Soal yang pertama, Bisa. Departemen menghasilkan tekstil melalui Departemen Produksi, yaitu Departemen Permintalan dan Departemen Penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjuk terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember 2018. Data produksinya pada PDP awal 500 unit Departemen Permintalan dan 600 unit Departemen Penyelesaian. Tingkat penyelesaian DBL, BTKL, dan BOP 100%, 3/4, 1/5 Departemen Permintalan, 100%, 2/3, 3/4 Departemen Penyelesaian. Produk masa dalam proses PDP 9.100 unit Departemen Permintalan. Produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing 8.200 unit Departemen Permintalan. Produk selesai ditransfer ke gudang tidak ada, dan PDP akhir 900 unit Departemen Permintalan, 350 unit Departemen Penyelesaian. Tingkat penyelesaian DBL, BTKL, dan BOP 100%, 1/3, 1/6 Departemen Permintalan, 100%. Hilang akhir 300 unit Departemen Permintalan, 260 unit Departemen Penyelesaian. Produk rusak 200 unit Departemen Permintalan dan 50 unit Departemen Penyelesaian. Produk hilang awal 50 unit Departemen Penyelesaian. Harga pokok PDP awal, harga produk selesai dari Departemen Mixing 3.240 Departemen Penyelesaian. Bahan baku langsung atau BBL 645 Departemen Permintalan, 660 Departemen Penyelesaian. Biaya tenaga kerja langsung atau DTKL 1.035 Departemen Permintalan, 470 Departemen Penyelesaian. Biaya overhead atau BOP 120 Departemen Permintalan, 360 Departemen Penyelesaian. Beban produksi periode ini: bahan baku langsung atau BBL 18.200 Departemen Permintalan, 6.300 Departemen Penyelesaian. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL 25.875 Departemen Permintalan, 24.150 Departemen Penyelesaian. Biaya overhead atau BOP 17.500 Departemen Permintalan dan 16.170 Departemen Penyelesaian. Jadi diminta yang pertama, buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Dan yang kedua, buatlah jurnal yang dibutuhkan. Baiklah, jawabannya, untuk membuat laporan harga pokok produksi, kita harus mengetahui alur produksinya, yaitu Departemen Permintalan, PDP awal 500 unit.
dengan tingkat penyelesaiannya 100% BBL, 3/4 BTKL, dan 1/5 BOP. Dengan unit yang diproses 9.100 unit. Produk hilang akhir 300 unit, produk rusak 200 unit, PDP rusak 200, PDP belum selesai 900 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100% BBL, 1/3 BTKL, dan 1/6 BOP. Proses di Departemen Penyelesaian dengan Departemen Penyelesaiannya PDP awalnya 600 unit. Dengan tingkat penyelesaiannya 100% BBL, 2/3 BTKL, 3/4 BOP. Dengan unit yang diproses 8.200 unit. Produk hilang akhir 260 unit, produk rusak 50 unit, produk hilang awal 50 unit. PDP belum selesai 350 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100% BBL, 1/3 BTKL, 1/6 BOP. Dan gudang barang jadi 8.090 unit. Didapatkan 8.090 unit ini dari PDP awal ditambah produk dalam proses sama dengan total produksi, di mana PDP awalnya 600 unit dan produk dalam proses 8.200 unit, sehingga total produksi sebanyak 8.800 unit. Untuk mendapatkan barang jadi yang ditransfer ke gudang dengan cara total produksi dikurang PDP akhir dikurang produk hilang dikurang produk itu 8.800 total produksinya dikurang PDP akhirnya 350 dikurang produk hilang awal 50 dan produk hilang akhir 50 dikurang produk rusak 260 dengan hasilnya 8.090 unit. Setelah kita melihat alur produksi, maka kita masuk ke UE FIFO, yaitu produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak. Jadi Departemen permintalannya UE BBL 8.200 ditambah 900 dikali 100%, dikurang 500 dikali 100% ditambah 300 ditambah 200 dengan hasilnya 9.100. Dengan UE BTKL 8.200 ditambah 900 dikali 1/3 dikurang 500 dikali 3/4 ditambah 300 ditambah 200 dengan hasilnya 8.625. Dengan UE BOP 8.200 ditambah 900 dikali 1/6 dikurang 500 dikali 1/5 ditambah 300 ditambah 200 dengan hasilnya 8.750. Ke Departemen Penyelesaiannya dengan UE BBL 8.090 ditambah 350 dikali 100% dikurang 600 dikali 100% ditambah 260 ditambah 50 hasilnya 8.150. UEBTKL 8.090 ditambah 350 dikali 1/7 dikurang 600 dikali 2/3 ditambah 260 ditambah 50 dengan hasilnya 8.050. UEBOP 8.090 ditambah 350 dikali 2/5 dikurang 600 dikali 3/4 ditambah 260 ditambah 50 dengan hasilnya 8.090. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hidelicia. Daripada Hidelicia, silakan. Baik, untuk selanjutnya kita mencari laporan harga pokok produksi. Pertama-tama kita membuat judulnya, yaitu PT Garmen, dengan laporan harga pokok produksi Departemen Pemintalan dengan menggunakan metode FIFO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Pertama,
kita mencari data produksi dengan produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian 100%, 3/4 dan 1/5 sebanyak 500 unit. Itu didapatkan dari sini ya, 500 unit. Didapatkan dari sini ya, 500 unit PDP awalnya. Lalu produk masuk dalam proses 9.100 unit, itu didapatkan dari sini. Produk masuk dalam proses 9.100 unit. Kemudian kita totalkan 500 unit ditambah dengan 9.100 unit, maka hasilnya akan didapatkan 9.600 unit. Kemudian di mana di sini kita ketahui produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian itu sebanyak 8.200 unit, dan ini didapatkan dari 9.600 unit ini dikurangi dengan produk hilang akhir dan produk rusak 300 dan 200 unit, lalu dikurangi dengan 900 unit. Maka 9.600 dikurang 300, dikurang 200, dan dikurang 900 akan didapatkan hasilnya 8.200 unit. Kemudian kita jumlahkan ini semua, 8.200 unit ditambah 300 unit, ditambah dengan 200 unit, ditambah dengan 900 unit, sama dengan 9.600 unit. Kemudian kita mencari biaya yang dibebankan. Biaya dibebankan, pertama kita perlu mengetahui PDP awalnya, produk dalam proses awalnya, dengan total biaya 1.800. 1.800 ini didapatkan dari soal, dari sini 645 ditambah 1035 ditambah 120, hasilnya itu 1.800, maka kita akan pindahkan ke sini 1.800. Lalu biaya produksi untuk bulan ini, bahan baku langsung 18.200, biaya tenaga kerja langsung 25.875, dan biaya overhead atau BOP itu 17.500. Didapatkan dari soal ini 18.200, 25.875, dan 17.500. Itu dipindahkan ke sini. Kemudian kita memindahkan UE yang sebelumnya telah dicari oleh Ella Aprilia. Ini UE pada Departemen Pemintalan ada 9.100, 8.625, dan 8.750. Kemudian kita totalkan. Kita pindahkan ke sini UE-nya, bahan baku langsung 9.100, lalu biaya tenaga kerja langsung 8.625, dan biaya overhead itu 8.750. Kemudian kita mencari cost per unit masing-masing beban dengan cara membagi total biaya dengan UE. 18.200 dibagi 9.100 sama dengan 2, lalu biaya tenaga kerja langsung 25.875 dibagi dengan 8.625 sama dengan 3, lalu 17.500 dibagi dengan 8.750 sama dengan 2, kemudian kita totalkan, hasilnya dapat dengan 7, lalu kita totalkan juga dari biayanya, maka dia dapat didapatkan hasilnya 63.375. Kemudian selanjutnya kita mencari biaya yang diperhitungkan. Yang pertama yang diperlukan itu adalah biaya produk yang ditransfer ke Departemen Finishing itu 8.000, ke Departemen Penyelesaian itu 8.200 unit, didapatkan dari sini 8.200 unit. Kemudian biaya produk dalam proses awal itu ada 500 unit. Biaya dalam produk dalam proses awal 500 unit, dari sini dapatnya. Kemudian tambahan biaya yang diserap bulan ini dengan bahan baku langsung sebesar 500 unit dikali dengan 0%, dikali dengan 2. Kenapa 0%? Karena sebelumnya itu 100%, maka sisanya itu 0% karena telah habis kan. Lalu dikali dengan 2 ini didapatkan dari cost per unit biaya bahan baku langsung yang telah dicari tadi, 2, maka akan dikali 2, maka hasilnya 500 unit dikali 0% dikali 2 sama dengan 0. Lalu biaya tenaga kerja langsung sama dengan 500 unit dikali dengan 1/4 dikali dengan 3, hasilnya 375. Kenapa 1/4? Karena sebelumnya itu diketahui 3/4, maka sisanya itu 1/4. Atau bisa juga diubah ke dalam bentuk persen. 3/4 ini sama dengan 0,75% atau 0,75 atau sama dengan 75%, berarti sisanya 25% di sini. Terus hasilnya didapatkan dikali dengan 3, hasilnya didapatkan 375. Selanjutnya kita mencari BOP atau biaya overhead sama dengan 500 unit dikali 4/5 dikali dengan 2. Kenapa 4/5? Karena sebelumnya itu 1/5.
Maka sisanya itu ada 45. Dikali dengan 2, maka hasilnya didapatkan 800. Kemudian kita totalkan, 375 ditambah dengan 800, didapatkan hasilnya 1175. Kemudian kita mencari biaya produk periode ini, sama dengan 8.200 dikurang 500 dikali dengan 7. Kenapa dikali 7? Dikali 7 itu didapatkan dari total dari cost per unit masing-masing beban tadi, 7. Maka akan dikali 7, hasilnya didapatkan 53.900. Kemudian kita totalkan biaya produk dalam proses awal 1.800 ditambah dengan biaya produk periode ini 53.900 ditambah dengan total dari tambahan biaya yang diserap bulan ini 1.175 sama dengan 56.875. Kemudian kita mencari biaya produk ditransfer sebelum disesuaikan. Jadi diperlukan penyesuaian karena ada produk hilang akhir dan produk rusak. Maka kita mencari biaya produk hilang akhir itu 300 unit diketahui dalam soal dikali dengan 7. 7 ini didapatkan dari total cost per unit masing-masing beban. 300 dikali 7 sama dengan 2.100. Lalu biaya produk rusak sama dengan 200 unit diketahui dari soal dikali dengan 7. Total dari cost masing-masing unit total dari cost masing-masing unit beban tadi sama dengan 1.400. Lalu kita jumlahkan hasilnya 3.500. Maka jika dijumlahkan biaya produk ditransfer sebelum disesuaikan 56.875 ditambah dengan biaya produk ditransfer setelah disesuaikan 3.500 akan dapatkan hasil 60.375. Lalu selanjutnya kita mencari biaya atas produk dalam proses akhir sebanyak 900 unit. Itu diketahui di dalam soal. Biaya bahan baku langsung 900 unit dikali dengan 100%. 100% sepertiga dan seperenam ini adalah tingkat penyelesaian dari masing-masing beban. Jadi biaya bahan baku langsung 900 unit dikali 100 unit dikali 100% dikali dengan 2. 2 ini didapatkan dari ini biaya produksi yang dibagi dengan UE, hasilnya 2, bahan baku langsung hasilnya 2. Berarti 900 unit dikali 100% dikali dengan 2, hasilnya 1.800. Lalu biaya tenaga kerja langsung sama dengan 900 unit dikali sepertiga, dikali dengan 3. 3 ini didapatkan dari sini. Lalu 900 unit dikali seperenam, tingkat penyelesaiannya dikali dengan 2. 2-nya didapatkan dari sini. Maka hasilnya sama dengan 1.800 ditambah 900 ditambah dengan 300 didapatkan hasil 3.000. Kemudian biaya produk ditransfer setelah disesuaikan kita tambahkan dengan hasil dari biaya atas produk dalam proses akhir ini. Maka akan didapatkan hasilnya 63.375. Hasil ini akan sama hasilnya dengan yang total biaya. Jadi jika hasilnya telah benar, maka perhitungan kita telah benar. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fiona. Kepada Fiona, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan harga pokok produksi Departemen Penyelesaian FIFO. Yang pertama kita membuat data produksi, yang mana data produksi produk dalam proses awal yang dengan tingkat penyelesaiannya 100% untuk BBL, 2/3 untuk BTKL, 3/4 untuk BOP sebanyak 600 unit, dan produk masuk dalam proses sebanyak 8.200 unit. Seperti yang tertera di soal dan kita jumlahkan, terdapat jumlah 8.800 unit. Selanjutnya kita mengetahui produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebanyak 8.090 unit, dan produk hilang akhir 260 unit, produk rusak 50 unit, dan produk hilang awal 50 unit, dan PDP akhirnya dengan tingkat penyelesaian 100% untuk BBL, 1/7 untuk BTKL, 2/5 untuk BOP sebanyak 350 unit, dan apabila kita jumlahkan keseluruhannya terdapat 8.800 unit. Sehingga sama kemudian kita akan mencari biaya yang dibebankan. Yang pertama yaitu PDP awal. PDP awal kita dapatkan dari soal, yaitu jumlah harga pokok PDP awal yang mana terdiri dari
Dari soal, harga pokok PDP awal yang terdiri dari bahan baku langsung seharga 645, biaya tenaga kerja langsung 1035, dan biaya overhead 120. Sehingga ditotalkan semuanya menjadi senilai 4.730. Kemudian kita memasukkan biaya produksi untuk bulan ini, yang berawal dari biaya produksi dari Departemen Pemintalan sebelum penyesuaian. Ya, seperti yang telah dicari oleh Saudari Hildesia, terdapat bahwa biaya Departemen Pemintalan sebelum penyesuaian adalah 60.375. Dengan unit ekuivalen 8.200, sehingga didapatkan biaya produksi per unit ekuivalen sebesar 7,36. Kemudian kita memasukkan biaya produk hilang awal sebanyak 50 unit. Maka akan didapatkan biaya produksi dari Departemen Pemintalan setelah penyesuaiannya adalah dengan total biaya 60.375, dan unitnya setelah dikurangi 50 dari hilang awal sehingga mendapatkan unit sebesar 8.150. Maka biaya produksi per unit ekuivalennya pun berubah menjadi 7/7,41. Kemudian kita masukkan bahan baku langsung seharga 16.300 seperti yang tertera di soal, dan biaya tenaga kerja langsung dari 24.150, biaya overhead 16.170. Yang memiliki unit yang telah dicari, unit ekuivalen yang telah dijelaskan oleh Ella Aprila sebesar 100. Untuk bahan baku langsung sebesar 8.150, dan untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar 8.050, untuk biaya overhead sebesar 8.090. Maka kita dapatkan biaya produksi per unit ekuivalennya untuk bahan baku langsung sebesar 2, untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar 3, dan untuk biaya overhead sebesar Rp2. Kemudian kita totalkan dari total biaya dan biaya unit ekuivalen tersebut, yang mana total biaya didapatkan dari PDP awal ditambah dengan biaya produk dari Departemen Pemintalan, dan ditambah dengan bahan baku langsung, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead, sehingga mendapatkan hasil 4.730 ditambah 60 ditambah 60.375 ditambah 16.300 ditambah 24.150 ditambah 16.170, mendapatkan total nilai 121.725. Dan untuk total biaya produksi per UE sebesar 14,41. Selanjutnya kita mencari biaya yang diperhitungkan, yang terdiri pertama dari biaya produk ditransfer ke gudang yang sebanyak 8.090 unit. Pertama kita masukkan biaya PDP awal. Seperti yang telah diketahui, biaya PDP awal seharga atau senilai 4.730, dan biaya yang diserap pada bulan ini yaitu biaya BBL, BTKL, BOP. Didapatkan dari 600 unit dikali 0%. 0% didapat dari tingkat penyelesaiannya, yang mana tingkat penyelesaiannya yang sebelumnya adalah 100%, maka untuk diserap untuk bulan ini adalah 0%. Dikali dengan Rp2 yang merupakan unit ekuivalen, biaya produksi per unit ekuivalen. Maka didapatkan hasil 0. Untuk tambahan biaya BTKL didapatkan dari 600 unit dikali 1/3 yang diketahui dari biaya penyelesaian yang sebelumnya 2/3, sehingga unit yang diserap bulan ini adalah 1/3 dikali 3. Dapatkan hasil 600. Dan untuk tambahan biaya BOP sama dengan 600 unit kali 1/4 dikali 2. 1/4 didapatkan juga dari seperti sebelumnya, sama seperti sebelumnya, yaitu karena sebelumnya tingkat penyelesaiannya adalah 3/4, maka untuk diserap bulan ini adalah 1/4. Dan didapatkan hasil 299,81. Kemudian ditambahkan
tambahan biaya tersebut ditambahkan, jadi 600 ditambah 299,81 didapatkan 900. Di sini mengapa didapatkan 900? Karena sebelumnya kami membuat dari Excel, sebelum kami jadikan PDF, kami buat melalui Excel, sehingga dalam Excel udah otomatis dibulatkan. Kemudian kita mencari biaya produksi untuk periode ini, didapatkan dari 8.090 unit dikurang 600 unit yang merupakan biaya PDP awal, dan 8.090 tersebut biaya yang ditransfer ke gudang. Kemudian dikali dari total biaya per unit ekuivalen, yaitu 14,41, didapatkan hasil 107.906. Ini pun sebenarnya apabila kita cari manual, maka akan didapatkan berkoma. Akan tetapi sama seperti alasannya sebelumnya, karena kita mencari dengan Excel, maka didapatkan hasil bulat. Kemudian semua biaya tersebut kita tambahkan sehingga kita memperoleh biaya produk ditransfer sebelum disesuaikan sebesar 113.536. Karena pada soal diketahui adanya biaya produk hilang akhir dan biaya produk rusak, maka diperlukan penyesuaian. Yang pertama yaitu biaya penyesuaian produk hilang akhir, yaitu 260 unit dikali total biaya per unit dikali 14,41, didapatkan hasil 3.075,75. Dan biaya produk rusak 50 dikali 14,41, dapatkan hasil 720,34. Kemudian kita totalkan, kita mendapatkan total 4.466. Maka kita akan memperoleh biaya produk ditransfer ke gudang yang sudah disesuaikan, yaitu sebesar Rp118.002. Selanjutnya kita mencari biaya atas produk dalam proses akhir yang sebanyak 350 unit. Biaya produksi dari Departemen Pemintalan sama dengan 350 unit dikali unit ekuivalen dikali biaya per unit ekuivalen dari Departemen Pemintalan yang sebesar 7/41 didapatkan hasil 2.592,79. Dan untuk BBL atau biaya bahan baku langsung dapat dari 350 unit dikali 100% yang merupakan tingkat penyelesaiannya dikali 2 yang merupakan biaya per unit ekuivalennya. Dapatkan hasil 700, dan BTKL 350 unit dikali 1/7 yang merupakan tingkat penyelesaian dikali 3 didapatkan hasil 150. Kemudian biaya BOP sebesar 350 unit dikali 2/5 dan dikali 2 dengan hasil 279,83. Kemudian semuanya kita totalkan, maka kita dapatkan total biaya atas produk dalam proses akhir sebesar 3.723. Dan kemudian kita akan mendapatkan total dari semua yang diperhitungkan dengan cara C1 ditambah C2, maka mendapatkan hasil Rp111.725. Dan dapat kita ketahui bahwa hasil tersebut sama dengan total unit seperti yang di atas. Sekali lagi saya jelaskan, apabila ini dilakukan atau dihitung secara manual, maka akan terdapat perbedaan beberapa koma. Akan tetapi, karena kami menggunakan Excel sebelum di PDF-kan, maka kami mendapatkan hasil total yang pas dan total yang bulat. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fiona. Selanjutnya, soal 2 saya akan mempresentasikan sendiri. Baik, jurnal akan dipresentasikan oleh Ella kembali. Silakan kepada Ella. Dari penjelasan Hilde dan Fiona tadi, kita dapat membuat ayat jurnal yang diperlukan. Yang pertama yaitu mencatat beban produksi pada Departemen Permintalan, yang mendebitkan persediaan barang dalam proses Departemen Permintalan dan mengkreditkan bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan daya overhead. Bahan baku langsung 8.200,
biaya tenaga kerja langsung 25.875 dan biaya overhead 17.500. Dan persediaan barang dalam proses Departemen Permintalan 61.575. 61.575 ini total dari semua biaya. Yang kedua yaitu mencatat transfer barang ke Departemen Finishing yang mendebitkan persediaan barang dalam proses Departemen Finishing 60.375 dan mengkreditkan persediaan barang dalam proses Departemen Permintalan 60.375. 60.375 ini laporan harga pokok produksi Departemen Permintalan. Yang ketiga, mencatat beban produksi Departemen Finishing yang mendebitkan persediaan barang dalam proses Departemen Finishing dan mengkreditkan bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Bahan baku langsung ini 16.300, biaya tenaga kerja langsung 24.150, biaya overhead 16.170. Dan mendebitkan persediaan barang dalam proses Departemen Finishing yaitu 56.620. 56.620 ini jumlah dari total dari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Semua biaya, semua total. Yang keempat yaitu mencatat transfer barang jadi ke gudang. Persediaan barang dan mendebitkan persediaan barang jadi 118.002 rupiah dan mengkreditkan persediaan barang dalam proses Departemen Finishing 118.002 rupiah. Baik, terima kasih Kodela. Selanjutnya soal 2 saya akan mempresentasikan sendiri. Gimana? PT Cakra Kembang mengolah berbagai jenis produk dengan multi titik pisah. Terdapat 400 kg produk diolah di Departemen A dan sebanyak 30%-nya lagi ditransfer ke Departemen B dan sisanya ke Departemen C. Joint cost yang diserap Departemen A sebanyak 4.000 dan pada Departemen B produk diolah lanjut menelan tambahan biaya Rp600 dan menghasilkan produk beta dengan harga jual Rp30 per kilogram. Produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan biaya 1.000 dan sebanyak 40% ditransfer ke Departemen D dan seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual Rp10 per kilogram dan menelan tambahan biaya Rp120. Adapun 60% produk yang diterima oleh Departemen E yang menghasilkan produk Egana dengan harga jual 20 kg dengan tambahan biaya untuk menghasilkan produk Egana sebesar Rp360. Diminta buatlah proses produksi atau diagram proses produksi, hitung harga pokok per unit dan masing-masing produk bersama, dan buatlah ayat jurnal yang diperlukan. Yang pertama, diagram proses produksi. Diagram proses produksi, kita dapat lihat pada Departemen A terdapat 400 kilo dan 4.000 biayanya, dan Departemen B dibagi lagi sekitar 30%, yaitu adalah 120. 10% adalah 40 kilo, maka 30% yang ditransfer ke Departemen B adalah 120 kilo. Dan Departemen B menghasilkan produk beta sebesar 120 kilo dengan harga jual Rp30 per kilogram. Dan sisa dari Departemen A sebesar 280 kilo di Departemen C diolah dengan biaya tambahan 1.000 dan ditransfer ke Departemen B sebesar 120 kg, 112 kg, dan Departemen E 168 kg. Yang mana Departemen D menghasilkan produk delta sebesar 122 kg dengan harga jual Rp10 per kilogram. Produk Egana 168 kg menghasilkan, di mana harga jualnya adalah 20 per kilogram. Baik, selanjutnya kita akan menghitung harga pokok produksi atau harga pokok masing-masing produk di titik pisah. Nah, di sini dapat kita lihat produk beta pada nilai pasar beta dapat dilihat pada diagram bahwa produk beta adalah 120 dan 30-nya adalah harga jual. Nah, menghasilkan 120 dikali 30 sama dengan 3.600. Dikurangi biaya pemrosesan pada Departemen B.
di biaya pemrosesan pada departemen B itu sekitar Rp600. Terdapat soal di mana di atas diagram telah dijelaskan, dan produk delta dan egana yang produk beta ini harga bersihnya adalah Rp3.000, dan kedua produk delta dan egana nilai pasar delta 112 dikali 10, di mana departemen dari produk delta ini menghasilkan 111.120 dikurangi biaya pemrosesannya itu adalah Rp120, yang menjadikan dia adalah bersihnya Rp1.000. Nilai pasar egana 168 kali 20, di mana 168 dapat kita lihat kembali di depan di produk egana sudah di diagram adalah 168 dan harga pasarnya adalah Rp20 kilo. Nah, totalnya adalah Rp3.360 dan biaya pemrosesannya pun adalah Rp360, yang membuat nilai bersih dari produk egana adalah Rp3.600. Nah, total nilai pasar yang ada pada dua produk egana dan delta dikurangi dengan biaya pemrosesan di pedoman J. Produk egana ditambah produk delta sama dengan Rp4.000 dikurangi biaya pemrosesan yaitu Rp1.000 pada departemen C, menjadikan total nilai pasarnya Rp3.000 pada delta dan egana ditambah produk beta Rp3.000, menjadikan harga total pada titik pisahnya adalah Rp6.000. Nah, ada alokasi bersama pada departemen A. Produk beta adalah Rp3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000. Kenapa seperti itu? Kita lihat di 3.000 ini kita ada pada titik pisah produk A. Dan dibagi 6.000. 6.000 adalah hasil dari total nilai pasar dari titik pisah. 3.000 dapat kita lihat di atas itu adalah nilai bersihnya. Nah, dikali dengan 400 yang menjadikannya adalah 2.000. Nah, di sini 4.000. 4.000 berasal dari departemen A, yaitu adalah departemen awal. Nah, menghasilkan 2.000. Dan produk delta dan egana pun sama, karena menghasilkan titik bersih, yaitu nilai bersih sekitar 3.000, maka dibagi dengan 6.000 dikali dengan 4.000 sama dengan 2.000, sama dengan 4.000 alokasi produk bersamanya. Dan sesuai. Dan dapat kita lihat pada alokasi biaya bersama departemen C, yaitu ada produk delta dan egana. Egana itu sebesar 1.000 biaya bersihnya, dan dikali dengan 4.000 hasil dari 1.000 ditambah produk egana tambah delta sama dengan 4.000. Itu adalah hasil tambahannya dikali dengan 2.000 ditambah 1.000. Itu adalah harga pokok yang ada di atas pada alokasi biaya produk. Nah, produk egana pun sama dan menghasilkan 700 ditambah 2.250 sama dengan 3.000. Dan dapat kita lihat di tabel berikut produk delta egana dan produk beta egana dan delta biaya alokasi produknya adalah 2.750 dan 2.250. Biaya beta variable costingnya dalam 600 ada di atas tadi, yaitu adalah B di departemen B di atas 600. Nah, dan delta 120 kita lihat di departemen D adalah 120 dan egana 360 di departemen D, departemen E yang melihatnya 360 menghasilkan 1.810 adalah variable costingnya. Total costnya adalah 2.600 A ditambah B alokasi biaya produk bersama ditambah variable menjadi total costnya adalah 2.600, produk delta 870 dan egana 610. Nah, produksi yang dihasilkan dari setiap produk adalah 120 kg per untuk delta, 120 kg untuk delta, dan egana menghasilkan 168. Nah, jumlah pokok per unitnya adalah 22 untuk beta, delta 8, egana 16. Baik, selanjutnya ayat penjurnalan, ayat jurnal yang dibutuhkan. Di mana kita akan mencatat pembebanan biaya produk pada departemen A.
persediaan dalam proses Departemen A didebitkan dan dikurangi dengan berbagai akun dalam kredit. Itu adalah transfer sebesar 4.000 dan juga di berbagai akun dalam kredit juga Rp4.000. Dapat kita lihat di diagram itu adalah 4.000 yang dialokasikan. Dan mencatat barang jadi Departemen A ditransfer ke Departemen A, B, D, C. A, B, dan C. B dan C. Di sini persediaan barang dalam proses B menambah dan persediaan dalam proses Departemen C menambah Rp2.000. B dan C menambah Rp2.000 masing-masing dan persediaan barang jadi atau persediaan dalam proses Departemen A ditransfer ke Departemen B dan C sebesar 4.000 dan itu dikreditkan. Baik, selanjutnya yang 3 mencatat pembiayaan biaya produksi di Departemen B. Persediaan barang dalam proses Departemen B didebitkan dan kreditnya adalah berbagai akun dalam kredit sebesar Rp6.000. Rp6.000 adalah hasil dari produksi yang di atas tadi yang sebesar 6.000 titik pisahnya. Oke. Baik, selanjutnya mencatat barang jadi Departemen B, itu adalah beta, produk beta. Baik, persediaan barang jadi produk beta pada persediaan barang proses produk beta, yaitu 2.600. 2.600 bisa kita lihat dari mana? Dari tabel yang ada di atas tadi. Dan sekarang mencatat pembebanan biaya produksi pada Departemen C. Persediaan barang dalam proses Departemen C dan berbagai akun dalam kredit. Persediaan barang proses didebitkan, berbagai akun kredit dikreditkan. Di mana sebesar Rp1.000 per masing-masing akun. Nah, mencatat barang jadi Departemen C dan ditransfer ke Departemen D dan E. Persediaan dalam proses Departemen D dikreditkan yaitu sebesar Rp750 dan persediaan barang dalam proses Departemen E didebitkan yaitu Rp2.250. Persediaan barang dalam proses Departemen C ada Rp3.000 dikreditkan. Mencatat pembebanan biaya produksi Departemen D. Persediaan barang proses Departemen D itu ada 120 didebitkan, berbagai akun dalam kredit didebitkan sebesar 120 juga. Pertama, mencatat barang jadi Departemen D atau delta. Persediaan produk barang jadi produk delta sama dengan 870, bisa dilihat di tabel selanjutnya, di tabel atas yang tadi dijelaskan. Nah, persediaan dalam proses Departemen D yaitu adalah 870 dikreditkan. Nah, mencatat pembebanan biaya produksi Departemen E. Persediaan barang proses Departemen E pada berbagai akun dalam kredit. Debitkan persediaan barang dalam proses Departemen E sebesar 360 dan kreditkan berbagai kreditnya 360. Dan mencatat persediaan barang jadi Departemen E yaitu adalah produk Egana. Itu adalah persediaan produk barang jadi produk Egana pada persediaan barang dalam proses Departemen E. Itu adalah sebesar Rp206.10 dan Rp200.610 didebitkan di kredit dan sama. Baik. Selanjutnya yang ketiga akan dibawakan oleh Saudara Rifai kepada Saudara Rifai, dipersilakan. Baik, soal nomor 3. PT Sukra menghasilkan beragam produk bola lampu ramah lingkungan. Pabrik ini menghasilkan 2 jenis bola lampu, yaitu LED dan solar cell. Pimpinan perusahaan merencanakan untuk mengubah perhitungan harga pokok produk dari sistem perhitungan harga pokok produk berbasis volume atau VBC menjadi sistem perhitungan harga produk berbasis aktivitas atau ABC. Berikut informasi selama bulan Juni 2016. Yang pertama, output, yakni LED sebanyak 400 unit, solar cell 100 unit, dan totalnya 500 unit. Selanjutnya, biaya utama atau prime cost di LED yakninya Rp800.000, solar cell Rp150.000, dan di totalnya menjadi Rp950.000. Selanjutnya, BOP cost. Yang pertama, biaya mesin Rp500.000. Yang B-nya biaya penanganan bahan baku
yakninya Rp750.000, dan C, biaya pengesetan, yakninya Rp900.000, dan totalnya menjadi Rp2.100.000. Selanjutnya cost driver. Jumlah jam mesin yakninya di solar LED yakninya 7.000 jam mesin, di solar cell 3.000 jam mesin, dan totalnya menjadi 10.000 jam mesin. Selanjutnya jumlah perpindahan di LED yakninya 200 kali, di solar cell 100 kali, dan totalnya menjadi 300 kali. Yang C, jumlah pengesetan di LED yakninya 100 kali, di solar cell menjadi 50 kali, dan totalnya 150 kali. Dalam perhitungan harga pokok produk saat ini, biaya mesin, biaya penanganan bahan baku, dan biaya pengesetan dibebankan ke produk berdasarkan jam mesin. Diminta A, berapa harga pokok per unit atau cost per unit untuk LED dan solar cell jika menggunakan VBC. B, berapa harga produk per unit atau cost per unit untuk LED dan solar cell jika menggunakan ABC. C, berapa harga penjualan jika diharapkan margin penjualan 40% jika menggunakan VBC maupun ABC. Yang D, berikan kesimpulan terkait dengan harga pokok per unit untuk LED dan solar cell jika diperbandingkan antara VBC dan ABC. Yakninya, jawaban pertama yakni A, cost atau unit metode VBC. Yakninya tarif BOP sama dengan 2.100.000, yakninya dari total BOP cost dibagi dengan 10.000 jam mesin, yakninya menjadi 210. Dalam tabel, prime cost LED sama dengan Rp800.000, yakninya kita dapat dari soal juga. Yang selanjutnya solar cell Rp150.000, ya kita dapatkan juga dari soal. Yang pertama, LED yakninya 7.000 dikali dengan 210. Yakninya 7.000 itu kita dapat dari jam mesin LED dan dikalikan dengan tarif BOP, yakninya totalnya di LED 1.470.000. Selanjutnya solar cell. Solar cell yakninya jam mesinnya 3.000 jam mesin dikali dengan 210 dari total tarif BOP, yakninya kita buat di solar cell, tabel solar cell yakninya Rp630.000. Selanjutnya total cost LED yakni Rp2.270.000, yakni total dari LED seluruhan. Yang selanjutnya solar cell total cost-nya Rp780.000. Unit yang diproduksi yakni di LED 400 unit dan di solar cell 100 unit. Cost atau per unitnya yakninya 5.675, yakni kita dapatkan dari 2.270 dibagi dengan 400 unit. Selanjutnya total cost dari solar cell yakninya 7.800, yakni kita dapat dari 780.000 dibagi dengan 100 unit. Yang B, cost per unit metode ABC. Tarif biaya mesin, yakni 500.000 dibagi dengan 10.000. Mendapatkan hasil 50. Selanjutnya tarif biaya penanganan bahan baku 750.000 kita dapatkan dari soal dibagi dengan 300, yakni total jumlah penanganan, yakni hasilnya 2.500. Selanjutnya tarif biaya pengesetan Rp900.000 dibagi dengan 150 sama dengan 6.000. Selanjutnya di tabel prime cost Rp800.000 yang di LED dan di solar cell Rp150.000. Biaya BOP. Pertama biaya mesin LED sama dengan
7.000 dikali dengan 50. Jadi kita dapat dari tarif biaya mesin di atas. Ininya Rp350.000. Selanjutnya di solar cell 3.000 dikali dengan 50, yakni hasil Rp150.000. Selanjutnya biaya penanganan bahan baku. Yang pertama LED 200 dikali dengan 2.500, yakninya kita dapat dari jawaban di atas hasilnya Rp500.000. Selanjutnya solar cell, yakni 100 dikali dengan 2.500, yakni hasilnya Rp250.000. C. Biaya pengeseran, yakni di LED 100 dikali dengan Rp6.000. Kita 6.000 itu kita dapat dari jawaban di atas, yakni hasilnya Rp600.000. Selanjutnya solar cell 50 dikali dengan Rp6.000 kita dapatkan juga dari jawaban di atas, yakni hasilnya Rp300.000. Jadi total cost di LED sama dengan Rp2.250.000 dan di solar cell Rp850.000. Unit yang diproduksi yakni 400 unit di LED dan di solar cell 100 unit. Cost per unitnya yakni 2.250.000 dibagi dengan 400 unit, yakni hasilnya 5.625. Dan cost per unit di solar cell Rp850.000 dibagi dengan 100 unit, yakni 8.500. Yang C, harga penjualan jika diharapkan margin cost. Yang pertama, VBC. Total cost per unit di VBC di atas tadi yakni di LED 5.675 dan di solar cell 7 di total cost di LED yakni 5.675 dan di solar cell Rp7.800.000. Jadi margin 40%-nya kita kalikan dengan total cost per unit di atas, yakni di LED Rp2.270 dan di solar cell Rp3.120. Jadi harga penjualan semuanya Rp7.945 di LED dan di solar cell Rp10.920. Selanjutnya di tabel ABC, total cost per unit di LED-nya Rp5.625 dan di solar cell Rp8.500. Margin 40%, yakni kita kalikan dengan total cost unit di atas, yakni Rp2.250 di LED dan di solar cell hasilnya Rp3.400. Selanjutnya harga penjualan. Harga penjualan di LED yakni Rp7.875 dan di solar cell Rp11.900. Jadi kesimpulannya VBC di LED yakni Rp5.675 dan solar cell di VBC-nya yakni Rp7.800. Selanjutnya ABC di LED Rp5.625 dan di solar cell yakni Rp8.500. Sekian pembacaan materi dari saya berikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fadel. Dan kedua adalah Fadel. Ada Fadel, silakan.
Soal 1. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Zainul Arifin. Kepada Zainul, silakan. Baik, soal 1. PT Berkindo mengelola produk melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen Mixing dan Departemen Finishing. Berikut data selama bulan Oktober. Data produksi. PDP awal untuk Departemen Mixing yaitu 100 unit, sedangkan untuk Departemen Finishing 150 unit. Tingkat penyelesaian BBL, BTKL, BOP yaitu 90%, 60%, 70% untuk Departemen Mixing. Sedangkan untuk Departemen Finishing 80%, 70%, 40%. Produk masuk dalam proses. Departemen Mixing 5.000 unit, sedangkan Departemen Finishing kosong. Produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing 4.900 unit. Produk selesai ditransfer ke gudang kosong untuk Departemen Finishing 4.930 unit. PDP akhir 100 unit untuk Departemen Mixing, untuk Departemen Finishing 100 unit. Tingkat penyelesaian BBL, BTKL, BOP untuk Departemen Mixing 100 unit, 100%, 80%, 90%. Untuk Departemen Finishing 100%, 60%, 80%. Produk hilang akhir 60 unit, produk hilang awal 40 unit, produk hilang awal untuk Departemen Finishing 20 unit, produk cacat 10 unit. Harga pokok PDP awal. Harga produk selesai dari Departemen Mixing untuk yaitu 32.600. Bahan baku langsung 6.000 untuk Departemen Mixing, untuk Departemen Finishing 7.500. Biaya tenaga kerja langsung untuk Departemen Mixing 3.000, untuk Departemen Finishing 7.300. Biaya overhead untuk Departemen Mixing 3.200, untuk Departemen Finishing 5.600. Beban produksi periode ini. Bahan baku langsung atau BBL untuk Departemen Mixing 300, 600. Untuk Departemen Finishing 246.500. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL untuk Departemen Mixing 250.000, untuk Departemen Finishing 147.150. Biaya overhead atau BOP untuk Departemen Mixing 200.400, 200.400. Untuk Departemen Finishing 99.400. Biaya perbaikan produk cacat. Bahan baku langsung untuk Departemen Finishing 1.000. Biaya tenaga kerja langsung 800. Biaya overhead 400. Diminta buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. B. Buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Jawab. Departemen permintaan. PDP awal 500 unit, tingkat penyelesaian 90%, 60%, 70%. Unit yang dihasilkan 5.000 unit. Produk hilang akhir 60 unit, produk rusak 40 unit, PDP belum selesai 100 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 80%, 90%. Departemen penyelesaian PDP awal 600 unit, tingkat penyelesaian 80%, 70%, 40%. Total unitnya itu 4.900 unit, produk hilang awal 50 unit, produk cacat 10 unit, PDP belum selesai 100 unit, tingkat penyelesaiannya 100%, 60%, 80%. Produk selesai ditransfer ke gudang barang jadi yaitu 4.930 unit. Untuk mencari FIFO yaitu sama dengan
produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir kali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal kali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak. Pertama untuk Departemen Permintaan, UEBBL sama dengan 4.900 ditambah 100 dikali 100% dikurang 100 kali 100% ditambah 60 ditambah 40 dapatkan hasil yaitu 5.010. UE untuk BTKL 4.900 ditambah 100 kali 80% dikurang 100 kali 60% ditambah 60 tambah 40 dapatkan hasil 5.020. UE untuk BOP 4.900 ditambah 100 dikali 90% dikurang 100 kali 70% ditambah 60 tambah 40 dapatkan hasilnya yaitu 5.020. Selanjutnya untuk Departemen Penyelesaian, UEBBL sama dengan 4.930 ditambah 100 kali 100% dikurang 150 kali 80% dapatkan hasil 4.910. UE BTKL 4.930 ditambah 100 dikali 60% dikurang 150 kali 70% sama dengan 4.885. UE untuk BOP sama dengan 4.930 ditambah 100 kali 80% dikurang 150 kali 40% sama dengan 4.950. Harga pokok produksi Departemen Mixing FIFO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. A. Data produksi. Produk dalam proses awal 90%, 60%, 70% sebanyak 100 unit. Produk masuk dalam proses sebanyak 5.000 unit. Jadi totalnya 5.100 unit. Produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebanyak 4.900 unit. Produk hilang akhir sebanyak 60 unit. Produk rusak sebanyak 40 unit. PDP akhir 100%, 80%, 90% sebanyak 100 unit. Jadi totalnya 5.100 unit. B. Biaya dibebankan. 1. PDP awal sebanyak total biayanya sebanyak 12.200. Dan 2. Biaya produksi untuk bulan ini. Bahan baku langsung sebanyak 300.600 rupiah. WE-nya 5.010. Biaya produksinya sebanyak 60,00. Biaya tenaga kerja langsung sebanyak 250.000 dan UE-nya 5.020 dan biaya produksinya 49,80. Biaya tenaga kerja biaya overhead-nya sebanyak 200.400 rupiah. UE-nya 5.020 dan biaya produksinya 39,92. Jadi total biaya dari overhead sebanyak 763.200 rupiah dan biaya produksinya totalnya sebanyak 149.072. C. Biaya yang diperhitungkan. 1. Biaya produksi ditransfer ke Departemen Finishing sebanyak 4.900 unit dan biaya PDP awalnya 100 unit. Harganya 12.200.000 dan tambahan biaya diserap bulan ini. BBL sama dengan 100 unit kali 10% dikali 60 sama dengan 600. BTKL 100 unit kali 40% kali 49,80 sebanyak 1.099.203. BTKL BOP. BOP-nya 100 unit kali 30% sebanyak 39,92. Jadi totalnya 1.197.061 rupiah. Jadi totalnya sebanyak 3.789.064 rupiah. Biaya produk periode ini 4.900 dikurang 100 dikali 149,72
sama dengan 718.066.135 rupiah. Biaya produk ditransfer sebelum disesuaikan sebanyak 651.000 rupiah. Penyesuaian A. Biaya produk hilang akhir 60 kali 149,72 sama dengan 8.983 rupiah. B. Biaya produk rusak 40 kali 149,72. Totalnya 5.989 rupiah. Biaya produk ditransfer setelah disesuaikan sebanyak 14.972.011 rupiah. Totalnya biaya produk ditransfer setelah disesuaikan sebanyak 14.972.011 rupiah. Biaya produk ditransfer setelah disesuaikan juga sebanyak 749,623.011 rupiah. 2. Biaya atas produk dalam proses akhir sebanyak 100 unit. BBL sama dengan 100 unit kali 100% dikali 60. Totalnya 6 juta rupiah. BTKL-nya 100 unit kali 80% kali 89,80 sama dengan 3.984.006 rupiah. BOP-nya 100 unit kali 90% dikali 39,92. Totalnya 3.509.083 rupiah. Jadi total keseluruhannya dari biaya atas produk dalam proses akhir sebanyak 13.576.089 rupiah. Total biaya diperhitungkan C1 tambah plus C2-nya sebanyak 763.200 rupiah. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nadila Rizkia Azhara. Kepada Nadila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai laporan harga pokok produksi Departemen Mixing Vivo pada PT Bertindo untuk periode yang terakhir 31 Desember tahun 2018. Yang pertama, data produksi. Data produksi ini terdiri dari produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian 90% untuk biaya bahan baku langsung, 60% untuk BTKL, dan 70% untuk BOP dengan unit 100 unit yang diperoleh dari tabel soal. Yang kedua, produk masuk dalam proses sebesar 5.000 unit juga diperoleh dari tabel soal, lalu dijumlahkan dengan total 5.100 unit. Untuk produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian, ini juga kita peroleh dari tabel soal sebesar 4.900 unit, produk hilang akhir sebesar 60 unit, produk rusak sebesar 40 unit, dan PDP akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, 80%, dan 90% sebesar 100 unit yang juga diperoleh dari soal dengan total 5.100 unit. Yang kedua yaitu biaya dibebankan. Yang pertama, PDP awal. PDP awal ini dengan total biayanya 12.200, ini kita peroleh dari tabel soal. Dan yang kedua, biaya produksi untuk bulan ini terdiri dari bahan baku langsung sebesar 300.600, biaya tenaga kerja langsung sebesar 250.000, dan BOP sebesar 200.400. Ini kita peroleh dari tabel soal. UE-nya kita telah dijabarkan oleh Zainul tadi, dan untuk biaya produksi per UE atau cost per unit itu kita bagi dengan total biaya dibagi dengan UE 300.600 dibagi 5.010 rupiah dengan total 60 rupiah, 250.000 dibagi 5 5.020 dengan total 49.80, 200.400 dengan UE 5.020 diperoleh cost per unitnya 39.092, kita total jadi 449,72. Yang C, biaya yang diperhitungkan. Biaya yang diperhitungkan terdiri dari biaya produk ditransfer ke Departemen Finishing dengan unit 4.900.
terdiri dari biaya PDP awal, ini kita peroleh juga dari soal 100 unit. Yang kedua, tambahan biaya yang terdiri dari bahan baku langsung, BTKL dan BOP, 100 unit dikali dengan tingkat penyelesaian dikali dengan cost per unit. Itu untuk bahan baku langsungnya diperoleh 600.000, untuk BTKL diperoleh 1.992, dan untuk BOP diperoleh 1.197,61, dengan total 3.789,64. Untuk mencari biaya produk periode ini, untuk biaya produk periode ini 4.900 dikurang dengan biaya PDP awal 100 unit kita kali dengan 149,72 yang diperoleh dari biaya produksi untuk bulan ini dengan total 718.661,35. Untuk mencari biaya produk ditransfer sebelum disesuaikan dengan cara biaya produk ditransfer ke Departemen Finishing ditambah dengan biaya PDP awal ditambah dengan biaya produk untuk periode ini dengan total Rp734.651. Untuk biaya produk ditransfer sebelum disesuaikan ada terdiri dari biaya produk hilang akhir dan biaya produk rusak. Biaya produk hilang akhir sebesar 60 dikali 149,72 dengan total 8.983, dan biaya produk rusak 40 unit dikali 149,72 dikali dengan total 5.989 dan diperoleh hasil 14.972,11. Untuk biaya produk ditransfer setelah disesuaikan, kita jumlahkan biaya produk ditransfer sebelum disesuaikan ditambah dengan penyesuaiannya sebesar 749.623,11. Yang kedua, biaya atas produk dalam proses akhir sebesar 100 unit. Terdiri dari bahan baku langsung sebesar 100 unit kita kali dengan tingkat penyelesaian sebesar 100% dikali dengan 60 rupiah diperoleh Rp6.000. Untuk BTKL kita peroleh 100 unit dikali 80% tingkat penyelesaiannya dikali 49 Rp49,80 diperoleh hasil 3.984,6, dan untuk BOP-nya 100 unit dikali 90% dikali Rp39,92 diperoleh Rp3.592,83 dengan total Rp13.576,89. Untuk total biaya yang diperhitungkan, kita jumlahkan biaya yang diperhitungkan yang pertama dan biaya yang diperhitungkan yang kedua sebesar Rp763.200. Untuk yang kedua, laporan harga pokok produksi Departemen Finishing, bagian FIFO. Terdiri dari data produksi. Yang pertama, produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian 100% untuk biaya bahan baku langsung, 2/3 untuk BTKL, dan 3/4 untuk BOP sebesar 150 unit. Ini kita peroleh dari soal. Dan produk masuk dalam proses sebesar 4.900 unit. Ini juga kita peroleh dari tabel soal dan dijumlahkan dengan total 5.050 unit. Dan produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian ada 4.930 unit yang terdiri dari produk oke sebanyak 4.920 unit dan produk cacat sebanyak 10 unit. Produk hilangnya 20 unit dan PDP akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, 60%, dan 80% sebesar 100 unit dan diperolehlah total sebanyak 5.050 unit. Yang kedua, biaya dibebankan. Biaya dibebankan terdiri dari PDP awal yang dengan total biaya 53.000. Ini kita peroleh dari tabel soal biaya bahan baku ditambah BTKL ditambah BOP di bagian finishing. Yang kedua, biaya produksi untuk bulan ini ada biaya dari Departemen Pemintalan sebelum penyesuaian yang mana telah kita cari tadi sebesar 749,623,11.
dengan UE-nya 4.900, diperolehlah cost per unitnya sebanyak Rp152,98. Biaya produk hilang awalnya 20 unit, ini kita peroleh dari soal. Lalu, untuk biaya produksi dari Departemen Pemintalan setelah penyesuaian itu kita kurangkan Rp749.623, Rp4.880, dan Rp153,61. Bahan baku langsung yang awalnya 246.500 itu kita tambahkan dengan 1.000 menjadi 247.500 dan 4.910, dan untuk cost per unitnya itu kita bagi 247.500 dibagi dengan 4.910 dengan total Rp50,41. Begitu juga untuk bahan tenaga kerja langsung sebesar 147.950 dengan UE-nya 4.885 diperolehlah cost per unitnya sebesar Rp30,29 dan untuk BOP sebesar 99.800 setelah disesuaikan dengan UE-nya 4.950 dan cost per unitnya 20,16. Ini kita jumlahkan dan diperolehlah hasil cost per unitnya 254,47. Selanjutnya, biaya yang diperhitungkan. Biaya yang diperhitungkan terdiri dari biaya produk ditransfer ke gudang sebanyak 4.930 unit, dan biaya PDP awal sebanyak 150 unit sebesar Rp53.000, dan tambahan biayanya ada bahan baku langsung 150 unit dikali 20% tingkat penyelesaiannya, dikali dengan UE 50,41 dengan total Rp1.512,22 dan BTKL-nya 150 unit dikali 30% dikali dengan cost per unitnya 30,29 diperolehlah hasil Rp1.362,90 dan untuk BOP 150 unit kita kali dengan tingkat penyelesaiannya 60% dikali dengan cost per unitnya 20,16 dan diperolehlah hasil 1.814,55 dan tambahan biaya untuk bulan ini kita jumlahkan dan diperoleh hasil 4.690 dan untuk biaya produk periode ini 4.930 kita kurangkan dengan biaya PDP awal dengan unit biaya PDP awal lalu kita kalikan dengan hasil cost per unit tadi dan diperolehlah Rp1.216.351 dan untuk biaya produk ditransfer ke gudang itu kita jumlahkan biaya produk ditransfer ke gudang awal ditambah dengan tambahan biaya lalu ditambahkan untuk produk periode ini diperolehlah sebesar Rp1.274.41. Yang kedua, biaya atas produk dalam proses akhir sebesar 100 unit dan biaya produksi dari Departemen Pemintalan 100 dikali 153,61. Diperolehlah hasil Rp15.361,13. Untuk bahan baku langsung terdiri dari 100 unit dikali tingkat penyelesaiannya 100% dikali dengan 50,41 itu diperoleh dari hasil cost per unit tadi. Diperolehlah hasil Rp5.040,73, BTKL 100 unit dikali 60% tingkat penyelesaiannya, dikali dengan 30,29 diperolehlah hasil 1.817,20 dan BOP 100 unit dikali 80% dikali dengan 20,16 hasilnya 1.612,93 dan diperolehlah totalnya sebanyak 23.832 dan untuk mencari total biaya diperhitungkan C1 ditambah C2 dengan totalnya Rp1.297.873. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadila.
Selanjutnya kita akan ke soal 2. Kepada Rizka dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya jurnal akan dijelaskan oleh Zainul. Kepada Zainul dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal yang dibutuhkan. 1. Mencatat beban produksi pada Departemen Mixing. Persediaan barang dalam proses Departemen Mixing didapatkan yaitu 751.000. Bahan baku langsung 300.000. Biaya tenaga kerja langsung 250.000. Biaya overhead 400.000. Yang kedua, mencatat transfer barang ke Departemen Finishing. Persediaan barang dalam proses Departemen Finishing didapatkan yaitu 749.623.000. Persediaan barang dalam proses Departemen Permintaan 749.623.000. Yang ketiga, mencatat beban produksi Departemen Finishing. Persediaan barang dalam proses Departemen Finishing yaitu 495.250.000. Bahan baku langsung 247.500. Biaya tenaga kerja langsung 147.950. Biaya overhead 99.800. Yang keempat, mencatat transfer barang jadi ke gudang. Persediaan barang jadi yaitu 1.297.873 rupiah. Persediaan barang dalam proses Departemen Finishing yaitu 1.297.873 rupiah. Baik, selanjutnya soal 2 akan dipresentasikan oleh Rizka. Dipersilakan kepada Rizka Nanda. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal kedua, yang kedua yaitu tentang PT Sari menghasilkan 3 produk dari proses bersama, yaitu proses produk A, produk B, dan produk C. Produk C dihasilkan dari Departemen 3, produk A dihasilkan pada Departemen 4, dan produk B dihasilkan pada Departemen 5. Harga jual per kilogram untuk produk A yaitu 10.000, produk B 30.000, dan produk C 20.000. Departemen 1 memproses 100 unit produk dengan total biaya yaitu 1 juta. Produk selesai pada Departemen 1 yaitu 60%-nya ditransfer ke Departemen 2 dan sisanya ditransfer ke Departemen 3. Tambahan biaya pada Departemen 2 sebesar 200.000 dan Departemen 3 sebesar 300.000. Oleh karena adanya penguapan produk yang dihasilkan pada Departemen 3 hanya sebanyak 250 unit, produk selesai pada Departemen 2 80%-nya ditransfer ke Departemen 4 dan sisanya ke Departemen 5. Tambahan biaya pada Departemen 4 sebesar 400.000 dan Departemen 5 sebesar 600.000. Diminta, buatlah diagram proses produksi. B, hitunglah harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama. Yang pertama kita akan mencari diagram proses produk, yaitu Departemen 1 yang mana dapat kita lihat di soal.
yaitu total biayanya yaitu sebesar 1 juta. Dan total unitnya yaitu 1000 unit. Dan dari Departemen 1 itu ditransfer ke Departemen 2 dan Departemen 3, yang mana pada Departemen 1 yaitu ditransfer sebesar 200.000 dengan 600 unit, dan di Departemen 3 yaitu 300.000 dengan 400 unit, yang mana dapat kita lihat di soal dari penjelasan di soal. Selanjutnya yaitu dari Departemen 2 ditransfer ke Departemen 4 dan Departemen 5, yang mana pada Departemen 5 ini yaitu ditransfer dari Departemen 2 ke Departemen 5 ditransfer sebesar 600.000 dengan 80%, yang mana 600.000 dikali 80% didapatkan yaitu 480.000 dengan 400 biaya yaitu 400.000, dan sisanya ditransfer ke Departemen 5 yaitu 20 dikali 600 unit, 20% dikali 600 unit dan mendapatkan yaitu sisa 120 unit dengan harga 600.000. Sehingga dapat kita sehingga produk A mendapatkan nilai yaitu 480 unit dengan harga jual yaitu 10.000, dan dan produk B yaitu 120 unit dengan harga 30.000. Selanjutnya yaitu dari Departemen 3 dengan harga jual di 300.000, yang mana mencakup 400 unit, sehingga produk C dapat kita beri penjelasan yaitu dengan unit 250 unit dengan harga jual 20.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama. Nilai pasar bersih NPWP untuk setiap titik pisah, yang mana nilai pasar produk A yaitu 480 dikali 10.000. 10.000 ini kita dapat dari harga jual dari produk A, yang mana hasilnya 480 dikali 10.000 dapat hasil yaitu 4.800.000 dikurang biaya pemrosesan dari Departemen 4 yaitu sebesar 600.000. Jadi sebesar 400.000. Jadi dikurangkan dan dapat hasil yaitu 4.400.000. Nilai pasar produk B yaitu 120 dikali 30, yang mana 120 dapat kita lihat dari diagram proses produksi yang kita buat tadi, dengan harga jual yaitu 30.000. Jadi 120 dikali 30.000 akan mendapatkan hasil yaitu 3.600.000 dikurang biaya pemrosesan Departemen D yaitu sebesar 600.000. Jadi 3.600.000 dikurang 600.000 dapat dengan hasil 3 juta. Jadi kita jumlahkan produk A dan produk B dijumlahkan dengan produk nilai pasar produk B. Dijumlahkan jadinya hasilnya 4.400.000 ditambah 3 juta jadinya 7.400.000. Jadi nilai pasar dari produk A dan produk B yaitu 7.400.000.
dikurang biaya pemrosesan Departemen 5, yaitu 200.000. Dan dikurangi yaitu nilai bersih pasar produk A dan B yaitu 7.200.000. Selanjutnya kita akan mencari produk C, yaitu nilai pasar dari produk C ini yaitu 250 unit dikali dengan 20.000 harga jual, yaitu dikali dengan harga jual yaitu 20.000, dan hasilnya yaitu 5 juta. Dikurang biaya pemrosesan Departemen 3 yaitu 300.000. Jadi dapat dihasilkan yaitu 4.700.000. Jadi total nilai pasar pada titik pisah yang mana nilai bersih pasar produk A dan B ditambah yaitu dengan total ditambah dengan produk C dapat menghasilkan yaitu 11.900.000. Alokasi biaya produk bersama Departemen 1 yang mana produk A dan B yaitu 7.200.000 didapatkan dari nilai bersih pasar produk A dan produk B dibagi 11.900.000 dikali 1 juta, yang mana 1 juta ini dapat dari joint cost produk Departemen 1 yaitu 1 juta. Jadi dapat hasil yaitu 6.005.42.000. Jadi dan produk C yaitu 4.700.000 dibagi 11.900. 4.700.000 ini didapat dari nilai pasar C dibagi 11.900 yaitu total nilai pasar pada titik pisah dikali joint cost yaitu 1 juta, dan hasilnya 396.958. Jadi kita jumlahkan 600 produk A dan B ditambah produk C, jadi totalnya yaitu 1 juta. Alokasi selanjutnya yaitu alokasi biaya produk bersama Departemen C, yang mana produk A 4.400.000 yang didapatkan dari produk A dan nilai produk A dan produk B yaitu 4.400.000 dibagi 7.400.000 dikali 605.042 ditambah 200, yang mana 605.042.000 ini didapatkan dari alokasi biaya produk bersama dari produk A dan B. Dan hasilnya yaitu 478.674. Selanjutnya yaitu produk B, yang mana produk B ini alokasi Sprabel cost-nya yaitu 3 juta dibagi 7.400.000 yaitu total nilai pasar dikali 605, 42.000 ditambah 200. Jadi hasilnya 326.368. Jadi hasilnya kita jumlahkan produk A dan produk B dan dapat hasilnya 805.000, 42.000. Jadi dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan dengan tabel yaitu yang mana produk A, B, dan C. Alokasi biaya dari produk A yang mana 478.674 kita dan B 326.368 dan C 394.958 dan dapat hasilnya yaitu 1.200.000.
Selanjutnya yaitu separable cost, yang mana separable cost dari produk A yaitu 400.000, produk B 600.000, dan produk C 300.000. Maka dapat hasilnya yaitu 1.300.000. Selanjutnya yaitu total cost. Total cost ini yang mana total cost dari produk A yaitu 878.674 ditambah 9 dan produk B 926.368, produk C 649.958. Jadi dapat kita dan hasil totalnya yaitu 2.500.000. Dan produksinya yaitu dari produk A yaitu 480, produk B 120, dan produk C 168. Jadi untuk harga pokok per unit kita bagi total cost dengan produk, yang mana produk A 878.674 dibagi 120 dan hanya yaitu 21,67. Total yang produk B 926.368 dibagi 112 dan hasilnya yaitu 7,76, dan total cost produk C yaitu 694.958 dibagi 168 dan hasilnya yaitu 15,53. Sampai sinilah penjelasan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Rizky Ananda yang telah mempresentasikan. Selanjutnya, soal terakhir akan dipresentasikan oleh Adeline. Pada Adeline, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan bacakan soal 3, yaitu PT Asri menghasilkan 2 jenis produk, yaitu kartu A dan kartu B. Berikut merupakan data biaya produk berdasarkan jenis produk. Unit yang diproduksi dari kartu A 20 unit, dan kartu B 200 unit. Prime cost BBL ditambah BTKL, kartu A 160, kartu B 1.500.000 dan totalnya 1.660.000. Biaya driver, jam tenaga kerja langsung, kartu A 20.000, kartu B 160.000 dan totalnya 180.000. Nah, number of setup, kartu A 60, kartu B 40 dan totalnya 100. Machine horse, kartu A-nya 10.000, kartu B-nya 80.000 dan totalnya 90.000. Inspection heart, kartu A 2.000, totalnya 18.000. Number of movies, kartu A-nya 190, kartu B-nya 120, totalnya 300. Selain itu terdapat biaya produk berdasarkan data departemen. Jam kerja langsung kartu 10.000, printing the part 10.000, total 20.000. To cutting the part 50, print the part 10.000 dan totalnya 160.000. Total dari kartu A to B, cutting the part 160, printing the part 20 dan totalnya 180. Jam mesin kartu A jam mesin printing the part 8.000 dan totalnya 10.000. Kartu B 8.000 cutting the part dan kartu B 72.000 dan totalnya 80.000. Total dari cutting the part dari hasil penjumlahan kartu A dan kartu B yang terdapat di cutting the part 10.000 dan di printing the part 80.000 dan totalnya 90.000. Biaya BOP setting up equipment, cutting the part-nya 120 dan printing the part-nya 120 juga dan totalnya 240. Moving material, cutting the part-nya 60 dan printing the part-nya 60. Totalnya 120. Selanjutnya mesin yaitu 20 untuk cutting the part dan 180 untuk printing the part dan totalnya 200. Inspecting produk dari cutting the part 16.000 dan 144
printing depart dan totalnya 160. Total dari keseluruhannya yaitu dari cutting depart 216.000 dan printing depart 504.000 dan totalnya 720.000. Selama ini PT Asri menggunakan traditional costing dengan menghitung tarif BOP berbasis pabrik dan berbasis departemen. Departemen cutting bekerja berdasarkan jam kerja langsung dan departemen printing bekerja berdasarkan jam mesin. Diminta berapa cost atau unit jika perusahaan menggunakan tradisional, yang B berapa cost atau unit perusahaan menggunakan ABC. Baiklah, sini saya akan menjawab itu. Yang pertama tradisional atau VBC, yaitu kita mencari yaitu berbasis pabrik. Sama dengan tarif BOP 720 per 180 ini 720 didapatkan dari tabel total biaya produk yaitu biaya BOP yaitu biaya BOP-nya dan 180 didapatkan dari biaya driver jam tenaga kerja langsung dan total keseluruhannya adalah 4. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tabelnya yaitu prime cost atau BBL ditambah PTKL, kartu A dan kartu B. Prime cost BBL dan tambah BTKL sama dengan 160 dan 1.500.000 didapatkan dari tabel soal. Biaya BOP-nya kartu A 20.000 dikali 20.000 dikali 4 dapatnya dari kartu A 80.000 dan kartu B 160 dikali 4 dapatnya 640. Total cost yaitu 240 di kartu A dan di kartu B 2.140. Unit yang diproduksinya yaitu 20 unit dan 200 unit. Kos atau unitnya 12 dan 10. Itu didapatkan dari total cost per unit yang diproduksi dari 240 per 20 unit didapatkan 12 di kartu A dan 2.140 dibagi 200 yang didapatkan 10,7 di kartu B. Selanjutnya yang kedua berbasis departemen. Tarif BOP atau cutting sama dengan 216 itu didapatkan dari cutting depart dan 160 itu didapatkan dari jam tenaga kerja langsung dan didapatkan hasil 1,35 jam tenaga kerja langsung. Tarif BOP printing 504 didapatkan dari tabel soal yaitu printing depart dan 80 didapatkan dari jam mesin dan totalnya yaitu 6,3 jam mesin. Baiklah, di sini akan dijelaskan tentang tabelnya yaitu prime cost BBL ditambah BTKL. Dari kartu A didapatkan 160, kartu B 1.500.000 yaitu didapatkan dari tabel. Cutting departemen jam tenaga kerja langsung. Kartu A didapatkan itu 10.000 dikali 1,35 yang didapatkan dari tarif BOP cutting dan dihasilkan 13.500. Kartu B 150 dikali 1,35 didapatkan 202.500 dari kartu B. Itu kartu B. Biaya BOP printing depart yaitu kartu A-nya yaitu 8.000 dikali 6,3 didapatkan dari hasil tarif BOP printing yaitu 504 dibagi dengan 80 tadi. Didapatkan 50,400 dan kartu B 72.000 dikali 6,3 didapatkan 453.600. Total cost-nya yaitu 223.900 dan di kartu A dan di kartu B 2.156. Unit yang diproduksi 20 unit dan kartu B 200 unit. Untuk mendapatkan cost unit dari kartu A dan kartu B sama dengan cara yang di atas yaitu total cost per unit yang diproduksi dapatnya 11,195 di kartu A dan 10,78 di kartu B. Selanjutnya yaitu yang ABC yaitu kita mencari tarif BOP aktivitas, biaya BOP aktivitas. Tarif BOP aktivitas itu ya sudah dapatkan 240 per 100 dapatnya 2.400 dapatkan dari biaya setup BOP biaya BOP didapatkan dari number of setup di biaya driver dan tarif BOP moving 120 per 300 didapatkan 400 itu didapatkan dari moving material dan 300-nya didapatkan dari number of movies.
tarif BOP marching 200/90 sama dengan hasilnya 2,22 didapatkan dari marching dan 90-nya dapatkan jam tenaga kerja langsung mesin hours. Tarif BOP inspecting yaitu 160/18.000 didapatkan hasilnya 8,89 didapatkan dari inspecting produk dan 18.000-nya dapatkan dari jam tenaga kerja langsung inspecting hours. Selanjutnya yaitu tabelnya. Prime cost BBL ditambah BTKL, kartu A-nya 160 dan kartu B 1.500.000 didapatkan dari tabel soal. Biaya BOP-nya di sini perbedaannya dengan tradisional yaitu dikali satu persatu. Yaitu biaya BOP dari pertama setup 60 dikali 240 sama dengan di kartu A 144 dan 40 dikali 2.400 dapatkan 96.000 untuk kartu B. 2 moving 180 dikali 400 di kartu A didapatkan 772.000 dan di kartu B 120 dikali 400 didapatkan 48.000 dan marching yaitu kartu A 10.000 dikali 2,2 didapatkan di kartu A 22.200 sedangkan di kartu B 80 dikali 2,22 dapatkan 177.600. Yang keempat inspecting kartu A yaitu 2.000 dikali 8,89 didapatkan hasilnya yaitu 17,780 di kartu A. Di kartu B 16.000 dikali 8,89 dapatkan 142,140 di kartu B. Total cost-nya yaitu 415,980 di kartu A dan di kartu B 1.963.840 rupiah. Unit yang diproduksi 20 untuk kartu A dan kartu B 2.200 unit. Cost satu unitnya yaitu didapatkan di kartu A 20,80 didapatkan dari total cost per unit yang diproduksi, sedangkan di kartu B dapatnya 9,82 didapatkan dari total cost unit yang diproduksi di kartu B. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa cost per unit dan dari kartu A dan B untuk metode ABC, kartu A sebesar 20,80 dan kartu B 9,82. Yang VBC atau tradisional untuk pabrik kartu A sebesar 12.000 dan B dapatnya 10,7. Untuk departemen kartu A 11,20 dan kartu B didapatkan 10,78. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Del yang telah mempresentasikan soal target. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 akuntansi biaya Aksya A mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.